PKH merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk keluarga kurang mampu, bukan program dari pemerintah daerah. Tentu ada aturan atau dasar yang berlaku dari pemerintah pusat, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari tahun 2018. Bahwa sumber data calon penerima PKH itu berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Kemudian, calon penerima PKH akan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH atau disingkat KPM PKH setelah dilakukan validasi data apabila memenuhi syarat komponen PKH seperti ada anak SD atau SMP atau SMA atau ada anak usia dini atau ada ibu hamil atau lanjut usia 70 tahun ke atas atau penyandang disabilitas berat. Jadi, pendamping PKH itu tidak mencari-cari data baru atau data orang miskin lagi, tapi hanya melakukan validasi data calon penerima PKH yang sudah ada dikirim oleh Kementerian Sosial berdasarkan DTKS. Validasi data itu artinya mencocokkan data awal calon penerima PKH yang dikirim oleh Kementerian Sosial dengan bukti dan fakta kondisi terkini di lapangan. Misalnya apakah ada orangnya atau tidak, keluarga ini layak atau tidak, dan memiliki salah satu komponen PKH. Apabila kita atau tetangga kita yang kehidupannya kurang mampu dan punya salah satu komponen PKH, terus mau daftar PKH. Bagaimana caranya? Nah, istilah untuk daftar PKH secara langsung itu tidak ada. Tapi yang benar adalah upaya dan usaha kita agar masuk ke dalam calon penerima PKH. Karena kita merasa punya komponen dan dari keluarga yang kurang mampu. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu, sudahkah memenuhi syarat yang tadi dijelaskan? Kalau sudah, pastikan sekali lagi bahwa data diri atau data keluarga sudah masuk ke dalam DTKS. Bagaimana caranya? Silahkan datang ke kantor kelurahan di bagian pelayanan. Sampai di situ tanya, apakah keluarga saya sudah ada dalam DTKS? Sambil menyerahkan kartu keluarga. Dan petugas akan mengecek di aplikasi 6NG. Hasilnya, kalau ternyata belum ada di dalam DTKS, silakan untuk konsultasi kepada petugas. Apa aja persyaratan untuk masuk ke dalam DTKS? DTKS hanya bisa diusulkan melalui kelurahan terlebih dahulu. Di kantor kelurahan ada formulir DTKS, silakan isi formulirnya. Jangan lupa, persiapkan dokumen pendukung seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan juga struk rekening listrik. Pastikan juga kartu keluarga udah yang terbaru atau terupdate. Kemudian apa selanjutnya? Formulir diserahkan kembali ke petugas atau operator 6NG di kelurahan untuk diproses. Prosesnya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi, berkas itu harus disurvei terlebih dahulu oleh kelurahan setempat apakah memang benar keluarga ini kurang mampu atau tidak. Dan setelah itu dilakukan yang namanya musyawarah kelurahan, barulah nama tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu bagaimana? Beres. Kita sudah boleh pulang dan berdoa. Sampai sini biarlah pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bekerja. Data yang sudah ada akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk di-online-kan ke data pusat atau disebut juga dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Nah, disinilah akhirnya nama tersebut baru sah sebagai data DTKS. Ingat, masih DTKS ya, belum PKH. Kapan akan menjadi PKH? Di sini kita betul-betul harus sabar menunggu kapan waktunya ada perluasan atau penambahan penerima PKH dari pusat melalui Kementerian Sosial. Hal ini juga bisa dibilang bahwa nama yang sudah masuk dalam DTKS merupakan daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan sosial. Ternyata, bukan hanya bantuan PK saja, ada juga bantuan lainnya seperti bantuan sembako atau BPNT, KIS, KIP, dan bantuan subsidi lainnya yang bisa kita dapatkan.
Karena itu semua datanya betul-betul bersumber dari DTKS. Kalau nama kita belum masuk DTKS, bagaimana mungkin akan mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat? Begitu juga pada saat kita bertanya, apakah nama kita sudah terdaftar DTKS atau belum? Dan jawabannya, sudah. Maka, kita juga tetap harus sabar menunggu kapan ada perluasan atau penambahan penerima PKH dari pusat melalui Kementerian Sosial. Begitulah alurnya, kebijakan dari pemerintah pusat mengutamakan sumber data adalah hal yang sangat penting, agar menjadi satu pintu saja dalam urusan sumber data penerima bantuan sosial, yaitu DTKS. Sekarang, kalaupun seandainya kita sudah masuk DTKS, untuk menanti-nantikan nama kita masuk sebagai salah satu calon penerima PKH, namun belum juga ada, jangan khawatir, karena manfaat setelah masuk DTKS itu cukup banyak. Pertama, sudah dalam posisi daftar tunggu untuk mendapatkan berbagai macam bantuan sosial. Kedua, bisa digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk di sekolah negeri, jalur afirmasi, maupun kuliah jalur bidik misi atau KIP kuliah. Dan juga yang paling penting, berpotensi mendapatkan bantuan subsidi lainnya dari pemerintah. Oh ya, terus gimana tuh orang yang sudah mampu tapi kok dapat PKH? Jangan dibiarkan, kan menjadi kesenjangan sosial nantinya. Oke, kita geser ke video berikutnya.